Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Filanada Hafizah dengan NPM 2052019 kelas 2F PJKR. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan inteligensi. Pengertian inteligensi, kecerdasan. Secara etimologi, inteligensi berasal dari bahasa Inggris, inteligensi. Inteligensi berasal dari bahasa Latin yaitu intellectus dan intelligentsia atau intelliger yang berarti memahami. Jadi, inteligensi adalah aktivitas atau perilaku yang merupakan perwujudan dari daya atau potensi untuk memahami sesuatu. Teori tentang inteligensi pertama kali ditemukan oleh Spearman dan Wynne Jones Paul pada tahun 1951. Spearman dan Wynne mengemukakan adanya konsep lama mengenai suatu kekuatan yang dapat melengkapi akal pikiran manusia. Kekuatan tersebut dalam bahasa Yunani disebut dengan nous, sedangkan penggunaan kekuatannya disebut dengan noesis. Inteligensi merupakan keahlian memecahkan masalah, kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan, serta kemampuan merespon sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Kecerdasan merupakan fitrah manusia sejak lahir yang antara satu dengan yang lain memiliki taraf yang berbeda-beda. Teori-teori inteligensi, perkembangan inteligensi. Yang kesatu ada teori two factor. Teori ini dikemukakan oleh Charles Spearman pada tahun 1904. Dia berpendapat bahwa inteligensi itu meliputi kemampuan umum yang diberi kode G, general factor, dan kemampuan khusus yang diberi kode S, specific factor. Setiap individu memiliki kedua kemampuan ini yang keduanya menentukan penampilan atau perilaku mentalnya. Yang kedua ada teori primary mental abilities. Teori ini dikemukakan oleh Thurston pada tahun 1938. Dan yang ketiga ada teori multiple intelligence. Teori ini dikemukakan oleh J.P. Guilford and Howard Gardner. Macam-macam inteligensi. Inteligensi analisis yaitu kecerdasan yang lebih cenderung dalam proses penilaian objektif dalam setiap pelajaran, selalu mendapatkan nilai yang bagus dalam setiap hasil ujian. Kedua, inteligensi kreatif, yaitu kecerdasan yang lebih cenderung bersifat unik, merancang hal-hal yang baru. Yang ketiga ada inteligensi praktis, yaitu kecerdasan yang berfokus pada kemampuan untuk menggunakan, menerapkan, mengimplementasikan, dan mempraktikkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi, yaitu ada faktor bawaan, faktor minat dan pembawaan yang khas, faktor pembentuk, faktor kematangan, dan faktor kebebasan. Tes inteligensi. Tentang peran tes inteligensi dalam proses pendidikan, ada yang menganggap demikian pentingnya sehingga dipandang menentukan dalam hal berhasil dan tidaknya seseorang dalam belajar. Sedangkan pada sisi lain, ada yang menganggap bahwa inteligensi tidak lebih mempengaruhi soal tersebut. Tetapi pada umumnya, orang berpendapat bahwa inteligensi merupakan salah satu faktor penting yang ikut menentukan berhasil atau gagalnya belajar seseorang. Terlebih pada waktu anak masih sangat muda, inteligensi sangat besar pengaruhnya.
tingkat inteligensi dari berbagai variasi. Yang pertama, jenius. Suatu kemampuan yang sangat luar biasa dalam ukuran tingkatan di atas 140. Kedua, normal. Suatu kemampuan yang biasa saja, tetapi kecerdasan ini mampu untuk melakukan semua aktivitas yang dibutuhkan dan diinginkan oleh dirinya. Yang ketiga, rendah. Kemampuan di bawah rata-rata bukan berarti kemampuan ini tidak dapat menyelesaikan kebutuhan dan keinginan atas dirinya, hanya saja mengalami keterhambatan bagi orang tersebut. Yang keempat, keterbatasan. Kemampuan yang sangat rendah dan sangat sulit untuk melakukan tugas atas dirinya. Setiap tugas memerlukan bantuan orang lain. Dengan bantuan akan memberikan kemampuan yang meningkat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata dan kekurangan dalam pembahasan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.